Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham di sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Bukan 8 ya, tapi 7 aja. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 1,032% ke harga 6.888 dan transaksi sampai saat ini ada di 23,8 triliun dan asing hari ini kembali net buy senilai 1,41 miliar. Cukup luar biasa, kemarin 800 miliar, hari ini 1,4 triliun. Jadi sangat menarik karena bisa terlihat transaksi juga di 23 triliun ya. Jadi udah nggak di bawah 12 triliun lagi. Jadi menarik untuk indeks minggu depan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG bagus. Hari ini dia rebound tapi membentuk gap up, ada gap sedikit tapi harusnya nggak masalah lah. Sepertinya tetap kuat di 6.800 supportnya. Jadi minggu depan kan hari Senin dan Kamis kalau nggak salah itu libur. Jadi transaksi mulai di hari Selasa. Jadi untuk hari Selasa kalau market luar nggak ada apa-apa, responnya bagus, perang misalnya nggak jadi, damai, rebound lagi tuh hari Selasa. Targetnya all time high 6.920 dan mungkin Maret akan mencapai tuh 7.000 untuk IHSG karena IHSG ini bisa dikatakan strong uptrend. Dia sudah membentuk 2 lower high, 1, 2 dan 2 higher high. Jadi ya ini uptrend, cuman perlu kesabaran lah ya, naik-naiknya juga pelan. Nah, jadi seperti itu kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, kalau dari awal 6.475 udah tercapai, jadi target kenaikannya itu bisa sampai 7.050 untuk IHSG. Jadi menarik, semoga aja tercapai bulan depan. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup menguat 2,23% ke harga 8.000. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI kembali lagi ke 8.000 ya. Memang kemarin itu sentimennya bukan dari dalam tapi dari luar karena ya mungkin panik selling aja karena terjadi mulai ada perang kan, ada ledakan bom. Nah, jadi direspon pasar negatif itu wajar, tapi lihat setelah itu responnya bagus lagi kan dan rebound. Jadi kemana arahnya? BBNI ini akan menguji resisten kuatnya yang terbentuk dari Agustus 2019. Jadi sudah hampir 2,5 tahun itu coba di breakout. Kalau itu terkonfirmasi breakout, lanjut targetnya rounding bottomnya ini aja dulu. Gak usah tinggi-tinggi ya, 8.800. Jadi masih bisa potensi upside sekitar 10% dari harga sekarang. Ya normal, kalau BBNI 10% itu normal dan mungkin bisa dibilang tinggi. Karena dia itu kan pelan. Pernah naik tinggi ini di September kemarin ya. Oh, itu lumayan tuh, 49% dia naik. Dan ya wajar kalau dia koreksi-koreksi kecil ini. Jadi seperti itu. Untuk BBNI yang masih hold aja, kalaupun yang ada beli di pucuk hari ini atau kemarin yang ikut dan masih baru BP, tetap hold aja karena nggak masalah kalau menurut saya beli saham Big Bank di harga tinggi ya. Cuman ini menurut saya masih belum tinggi kecuali nanti 2-3 bulan ke depan BBNI sudah mencapai 9.200 9.600 itu harga tinggi. Jadi ya sebaiknya kalau Bapak Ibu nggak mau rugi terlalu lama waktu, average down atau cut loss. Nanti buyback di bawah aja. Jadi seperti itu untuk BBNI, peluangnya Maret sepertinya akan mencoba confirm breakout resisten 8.000. Resisten kuat semenjak 2019. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini ditutup di harga 7.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Nilainya juga cukup signifikan. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal BMRI yang belum naik ya, tapi dia selalu reject support atau EMA 20-nya di 7.700. Dan kalaupun ke 7.400 ini nggak masalah. Kalau dilihat kan BMRI ini pergerakannya agak volatil juga, agak range konsolidasinya tuh lebar, bukan volatil ya. Nah, jadi kalaupun daripada ketinggalan kereta, misalnya dia rebound bulan Maret, ya beli aja di 7.700 nih. Kalau dia turun, beli lagi di 7.500-an ini sampai 7.400. Harusnya ini akan dipertahankan oleh BMRI ya.
Dan kemungkinan juga dia malah konsolidasi di area ini. Supportnya 7.400 dan resistennya 8.000. Atau di pertengahannya ini aja. Ini bisa dibuat support aja nih. Karena ini terlihat dia berapa kali retest. Atau nggak usah satu harga ya. Nih karena sering membuat rejection area 7.700 sampai 7.670. Nah ini area untuk BMRI supportnya. Dan support kuatnya harusnya di 7.400. Jadi apakah menarik? Menarik. BMRI juga arahnya uptrend. Dan nanti kalau minggu depan dia bisa breakout 8.000 juga. Itu resisten yang semenjak 2019. Ya menarik juga, bisa lanjut uptrend dan mungkin bisa all time high tahun ini. Ya bukannya bulan depan atau tahun depan. Pokoknya tahun ini kemungkinan bisa all time high. Semoga tercapai. Untuk BMRI, jadi seperti itu aja untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup menguat 3,64% ke harga 4.550. Kalau dilihat transaksi asing, net buy nilainya juga cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI bagus ya. Kalaupun ada yang ikut saran saya beli di 4.430, 2-3 hari sebelumnya, sebelum dia turun juga udah lumayan kan profitnya 2,8%, cut loss-nya cuma 2,17% dan terlihat BBRI kemarin juga reject supportnya 4.400 dan bertahan. Saat koreksi volumenya makin besar ya. Dikira kan distribusi, ternyata ada yang akumulasi masih, dan lihat hari ini dia rebound juga tadi masuk dalam rekomendasi ya untuk BBRI buy hari ini. Jadi seperti itu. Untuk BBRI arahnya kemana? Arahnya juga ke atas terdekat 4.600 dan kemungkinan besar bisa menutup gapnya ini di 4.720 bulan Maret ya. Tapi disclaimer on, kalaupun yang mau beli di harga sekarang ya udah. Menurut saya harga sekarang itu tinggi untuk saat ini. Tapi kalau dia lanjut naik ya bisa, atau bagaimana strategi Bapak Ibu lah biar dapat average yang lebih kecil. Jadi kalau dia naik lebih tinggi bisa profitnya lebih besar. Jadi seperti itu. Sekarang itu BBRI support kuatnya di 4.400, harusnya itu juga dipertahankan. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup di harga 8.050 menguat 0,62%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA tadi juga sempat rebound tapi nggak kuat ya. Ya mungkin ada yang profit taking. Jadi kemana arahnya minggu depan? Arahnya ke atas. Ini juga pola descending triangle-nya juga sudah di breakout dan sudah di retest. Kemarin dia mantul. Hari ini dia coba koreksi dan mantul lagi. Tadi sempat turun juga ya, berarti kalau ada yang nangkap di 7.900 tuh bisa jualan di 8.150, itu dapat 2,5% tuh kalau beli di bawah. Jadi apakah menarik? BBCA masih menarik. Maret juga potensinya uptrend dan potensi besar Maret akan uji all time high-nya di 8.250. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup menguat 2,01% ke harga 1.775. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN juga bagus. Dia kemarin sempat turun dari EMA 20-nya, tapi kemudian hari ini rebound. Berarti itu reject. Dan juga dia reject trendline downtrendnya dan kemana arahnya? Arahnya ke atas. Dan bagusnya lagi kalau hari Selasa atau minggu depan BBTN sudah bergerak di atas 1.800. Jadi dia akan uptrend dan apalagi juga newsnya kan mau raisu BBTN dan juga mau RUPS. Jadi kalau bagus laporan keuangannya, potensi rebound ya. Kuncinya ini 1.800 kalau saya lihat, atau 1.880 itu di breakout confirm lanjut uptrend. Dan juga ini kalau ditarik dari bawah, nah ya dia sudah membentuk dua lower high. Higher high-nya baru satu ya, baru dua juga nih. Satu di 1.840 kemudian di 1.880. Jadi memang pergerakannya ini agak lebar lah ya range-nya, dan menarik nih untuk BBTN. Kalau BBTN minggu depan sudah di atas 1.800. Jadi seperti itu untuk BBTN. Semoga aja dia nggak merah lagi dan turun dari 1.750. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang hari ini ditutup di harga 2.380 menguat 0,84%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN nggak kemana-mana lagi dan dia konsolidasi setelah gagal melewati 2.500, dia turun lagi 2.380 sampai 2.400. Jadi kemana arahnya? Arahnya minggu depan kalau market bagus rebound lagi. Bagusnya kalau minggu depan hari Selasa open market minggu pertama itu dia sudah di atas 2.400, itu titik aman pertamanya di atas EMA 20-nya, biar EMA 20-nya nih nggak melengkung ke bawah lagi. Kalau ternyata dia minggu depan terus turun, ya dead cross lagi EMA 20-nya, memotong lagi EMA 60 ke bawah. Jadi kalau mau aman, BDMN minggu depan harus sudah di atas 2.400 hari Selasa, Rabu, dan penutupan di Jumat. Jadi seperti itu. Untuk BDMN kurang menarik ya. Kalau mau ya lebih ke BMRI, BBRI. Tapi kalau dilihat nih trennya masih bisa uptrend. Ya konfirmasinya Selasa harus rebound dan tutup di atas 2.400. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup menguat 5,89% ke harga 16.175. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto setelah dia turun ke 15.200, dia mantul lagi ya. Dia kemarin sampai 15.075 dan rebound. Hari ini reboundnya dengan volume besar yang signifikan. Apakah ini menarik? Menarik kalau beli di bawah, di support. Kalau baru beli di harga sekarang, bisa aja nanti dia malah gagal lewat dan turun. Dan apakah ini volumenya valid? Kalau dilihat transaksinya ya bisa valid, cuman ini lihat bid offernya kan tipis-tipis nih. Apakah ini barang crossing? Kita nggak tahu kan, karena Arto ini masih dalam kondisi downtrend tapi mulai konsolidasi. Jadi kalau udah tahu saham itu downtrend tapi ada indikasi konsolidasi, jangan beli di pucuk, beli di support, sabar tunggu ya. Karena kalau dia lagi konsolidasi, habis dia gagal melewati resisten, dia turun arah support, belinya ya di support, tinggal cut loss kalau dijebol support. Kalau beli di harga sekarang, memang karena volume besar ya, kalau dia rebound ya bisa ke 16.800 sampai 17.000. Tapi kalau ternyata dia cuma naik sebentar ke 16.400 dan turun lagi, ya itu yang harus dijaga ya. Jangan sampai cut loss tapi 2-3 hari ke depan dia rebound lagi. Ya kalau dia reboundnya lewat dari 16.400 ya bisa profit. Kalau cuman ke 16.100 turun lagi kan rugi waktu kalau beli di harga sekarang. Jadi seperti itu. Untuk Arto EMA 20-nya udah di breakout dan mulai melengkung ke atas ya. Ya kalau mau aman, Arto harus di atas 17.000 baru tuh ada perubahan tren untuk kembali uptrend. Jadi seperti itu. EMA CD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya kalau saya lihat ada peluang naik, cuman harga sekarang nggak ideal kalau baru masuk. Karena risk rewardnya nggak menarik. Memang bisa profit, cuman harus siap juga risikonya. Karena risikonya lebih besar kalau dia ternyata turun. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, di hari Minggu besok saya akan adakan kelas scalping, kelasnya berbayar. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, end of day, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping. Dan juga ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader atau isi aja Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga minggu depan bisa kembali cuan.